Tapi kalau memisahkan yang mestinya bersatu baru disebut tafriqah. Tapi kalau memisahkan yang mestinya berpisah disebut tazkiyah. Itu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsyah. Khosyah. Tidak akan muncul khosyah dalam diri manusia kalau bukan dari iman. Ini harus munculnya dari iman. Khosyah itu artinya takut. Beda dengan khauf. Khauf juga takut. Tapi kalau khosyah, takutnya oleh zat Allah yang disertai dengan pengakuan Allah maha gagah, Allah maha sayang, Allah maha segala-galanya. Itu khosyah. Karena itu tidak mungkin ada khosyah kalau tidak ada iman. Jadi dari iman ini muncul. Ketika ada khosyah, maka ini salah satu perkara yang akan menyelamatkan manusia. Rasul mengatakan 3 perkara yang akan menyelamatkan manusia. Satu diantaranya adalah khasyatullah bisirri wal alaniyah. Kalau sudah muncul khasyah, sekecil apapun syirik, walaupun tidak ada orang yang melihat, tidak akan berani melakukan. Karena takut dan malu oleh Allah. Sekecil apapun ibadah yang tidak ditetapkan oleh Allah, tidak akan berani melakukan karena ada khasyah oleh Allah. Sekecil apapun pelanggaran dalam muamalah, kedoliman dalam muamalah, tidak akan berani melakukan walaupun menguntungkan. Walaupun sesuai dengan keinginan. Kenapa? Karena ada khasyah kepada Allah. Karena itu Rasul mengatakan 3 perkara yang akan menyelamatkan manusia. Salah satunya adalah khasyatullah bisirri wal alaniyah. Khasyah kepada Allah. Baik sedang sendirian maupun dalam keadaan banyak orang. Jadi orang apik kalau ada khasyah. Dan banyak ayat Quran yang menyatakan bahwa orang-orang yang khasyah itulah orang-orang yang akan selamat dari azab Allah. Begitu. Nah inilah Musa datang. Jadi Musa datang ke Fir'aun bukan mau mengajarkan bagaimana caranya meraih jabatan. Karena Fir'aun sudah jadi raja. Musa datang ke Fir'aun bukan mau mengajarkan bagaimana caranya mencari harta. Karena sudah kaya. Musa miskin. Nah yang jadi Fir'aun kaya dengan harta dunia, miskin agama. Fir'aun gagah perkasa zahirnya, tapi lemah jiwanya, diperbudak oleh hawa nafsu. Ia tidak bisa membebaskan dari jajahan hawa nafsunya. Ini yang paling berat sebenarnya. Fir'aun pintar urusan dunia, tapi bodoh urusan akhirat. Sehingga hidupnya togo. Kalau togo jelas kotor. Musa datang untuk membersihkan ini. Tazkiyah. Kalau sudah bersih, maka layak untuk mendapatkan anugerah Allah. Pertama, sakinah. Jadi nanti kita bisa ambil mafhumnya. Jangan berharap ada sakinah kalau tidak iman, tidak khasyah, kalau tidak bersih.
Karena sakinah itu tidak akan diberikan kepada orang yang wadahnya tidak ada. Atau wadahnya yang kotor. Begitu. Dalilnya Quran surat Al-Fathu. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nah, cerita Firaunnya bagaimana? Firaun menginstruksikan setiap anak yang lahir dari kalangan Bani Israel, yang anak laki-laki lahir di kalangan Bani Israel, bunuh semua. Kenapa? Karena ada rasa takut dengan target duniawi. Menurut takwil impian, tuh banyak ayah pangerannya ngimpi. Engkau ngaku pangeran, kemudian ditakwil impiannya, akan lahir anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Lalu menginstruksikan bunuh semua anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Ini kan Fir'aun ngaku Tuhan tapi dibayangi dengan rasa takut. Siun kekuasaannya lepas. Akhirnya jadi beban, sare jadinya. Jadi tengah dahar atau dari geus kitu mah. Kalau hidup sudah dibayangi dengan rasa takut, ya itulah akibatnya. Jadi hese sare, hese dahar, tenang terus gitu. Ini akibatnya itu. Tidak ada sakinah. Tapi saya sering mendengar kata-kata ini kalau ada yang nikah. Iya, kalau ada yang nikah baru ini muncul. Mudah-mudahan rumah tanggana sakinah, mawadah, warohmah. Kenyataan anak kan kalah mama wadah. Iya. Saya sering ya, sampai saya tanya ke seorang ustadz, Anda ngerti nggak apa yang Anda omongkan? Sakinah, mawadah, warohmah, ngerti ente. Gitu. Kalau ada yang nikah lalu kita doakan mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah, tapi bukan mukmin, boleh tidak? Tong samarangan atuh nyarita teh. Yang nikahnya bukan mukmin, yang nikahnya non muslim, boleh tidak ngomong itu? Nah, begitu. Kasasahak itu hayo teu hati. Mudah-mudahan rumah tanggana sakinah, mawadah, warohmah. Iya. Disingkat jadi samara. Gak bisa itu. Kenapa? Allah tidak berikan sakinah itu tidak kepada orang kafir. Wadahnya tidak ada. Itu surat Al-Fathu tadi. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sedangkan kepada orang kafir, orang bukan muslim, bukan mukmin, Allah akan masukkan ke dalam hatinya ar-ru'bu. Bukan sakinah. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ruba. Aku akan masukkan ar-ru'bu ke dalam hati mereka. Naon ar-ru'bu teh? Rasa takut, rasa khawatir dengan target-target duniawi. Sieun teu nepi akhirat dilupakan. Biasanya orang kalau sudah dibayangi dengan rasa takut, tindakannya jadi membabi buta. Ini Firaun itu. Karena dibayangi dengan rasa takut, kekuasaannya hilang dengan hasil takwil impian tadi, membabi buta akhirnya. Setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, bunuh. Dia lupa, Allah Maha Tahu. Justru yang menggulingkan kekuasaan Firaun tadi, kukut panku Firaun. Menjadi anak angkat Firaun itu. Inilah
Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Pelajaran hebat ini. Makanya Allah menyatakan dalam surat An-Nazi'at itu, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ibratan, sungguh terdapat ibroh, pelajaran berharga, liman yakhsha, bagi orang yang ada khasyah kepada Tuhan. Nih catatan untuk kita. Bukan tidak boleh mengejar target duniawi, tetapi jangan lupakan ukhrawi. Budak-budak duit nepi ka teu salat pan barat. Ya. Bari nepi ka ayeuna sugan menang duit sagede panto dan teu. Malah kan sudah jelas yang kita kejar itu laibun. Silakan kejar, tapi kita yang memainkannya. Jangan dipermainkan. Seminggu kemarin tuh asatidah di Ciganitri, Ustaz cenah ada capek, beberes dari pendaftaran, awas segala macam, kemudian mengatur jadwal kan. Hoyong refreshing cenah Ustaz atuh udah capek. Saya bilang, hayu sok perlu refreshing malus we, arah seger deui lah. Saya tanya refreshingna ka mana? Hoyong ka Cililin. Aya naon di Cililin? Aya saung parahu. Katanya di situ tuh makan di situ, bahkan bakar mujair, bakar ikan dina parahu teh ya, saung parahu. Nah, saya cuma senyum. Nah, usah kalah seri teu kaharti. Paingan ceuk Allah laibun walahun. Lain haram ngan teu kaharti cingan teu kaharti kumaha cenah Ustaz? Kapan nyeun imah teh ratusan juta. Di imah teh boga meja makan, kursi makan, belaan nganyuk, ari dahar rek disaung. Wah, gitu. Nya laibun teh murukana. Itulah laibun. Tidak haram, tetapi jangan sampai memalingkan dari akhirat. Itu. Karena itu kalau tidak sholat rugi sekali, Bu. Sholat duhur jam 12 sampai jam 3 sekarang ya. Kalau ibu sholat setengah 3 sholat duhur bukan. Jam 12 sampai jam 3 waktu duhur. Kalau setengah 3 waktu duhur bukan. Kalau sholat setengah 3 sah? Sah, ya kan waktu duhur, patong dicarekan. Cek Nabi ga as-sholatu ala waktiha, amal yang baik mah sholat dina waktuna. Setengah 3 teh waktu lohor, sholat lohor setengah 3 iya. Silahkan, gak apa-apa. Cuma satu saja nih catatan, kaitan dengan ibroh tadi. Kalau ibu mati, ini contohnya ibunya. Kalau ibu mati jam 11, tidak ada tanggung jawab salat lohor karena belum masuk waktu. Tapi kalau ibu mati setengah 3 belum salat duhur, ada tanggung jawab? Ada, karena sudah masuk. Nah begitu, makanya ibu kalau mati jam 11. Nah itu, ibrohnya itu. Jadi Fir'aun tuh, sekali lagi, Fir'aun itu banyak harta benda kaya duniawi tapi miskin agama, miskin hidayah. Satu kan? 2, Fir'aun itu gagah perkasa dohirnya tapi dia lemah, tidak bisa membebaskan diri dari jajahan hawa nafsunya. Hidupnya jadi tidak merdeka. Yang ketiga, Fir'aun itu pinter urusan duniawi tapi bodoh urusan akhirat. Inilah Musa disuruh yang akan disampaikan untuk melakukan tazkiyah, sehingga hidup itu tidak selalu dibayangi dengan rasa takut. Ar-ru'bu namanya.
Karena dibayangi dengan rasa takut itu akhirnya tindakan membabi buta seperti Firaun. Takut hilang kekuasaan, Firaun instruksikan semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israil bunuh. Karena menurut takwilnya ini akan meruntuhkan. Begitu. Inilah ya. Jadi ada ar-ru'bu itulah. Makanya tadi saya sampaikan bagi orang yang beriman akan diberi anugerah sakinah, kepada orang kafir ar-ru'bu. Cuma banyak orang Islam yang kena penyakit kekufuran. Nah gitu. Karena itulah hadapi hidup dengan apa adanya, tetapi target akhirat itu lebih baik. Begitu, ya. Contoh yang kecil saja, makan jeung bala-bala dengan tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan baca, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin. Darek jeung daging jeung uyah ge sakitu we dahar moal lila, tapi mana ajrunnya? Mana nilai akhiratnya? Makanya Nabi tenang, tentram, najan dahar jeung bala-bala ge. Tenang, kenapa ya inilah kenyataan. Beres tibatan loba geura deungeuna bari ngomong wae. Tuluy we jadi teungeunah. Teungeunah teh kan bukan karena makanannya, tetapi karena dirinya tidak pasrah kepada apa yang ada. Temen hoyong tuang gitu, oh nya ieu nu dirizkikeun ku Allah, alhamdulillah. Ajrun lebih mahal daripada makanan ini. Itu beres atuh. Dan loba kaeunteupan ku panyakit kakupuran, der ngambek ka pamajikan. Naon atuh salahna ari pamajikan? Nu kieu diasongkeun ka salaki tuh. Ceuk ibu teh pan duitna eueuh deui Pak atuh da cenah. Keur ambek teh cara eleh nganyuk atuh. Cek ibu teh pan boga keneh hutang ka warungna, keur ambek mah moal eleh, warung teh loba atuh. Deuleu atuh. Bari tuh Pak, urusan kok lahibun ini kita kalah ya. Kalah oleh perkara-perkara yang bersifat lahibun. Tuluy pabaut-baut di imah. Jadi ketenangan hidup di rumah tangga hancur ku bala-bala. Aduh bodoh pisan. Kan bodoh ini. Baut pan sare misa. Na kursi sare tuman awewe kitu mah. Pamajikanana misa di kamar bari kukulutus. Awas ya mun aya pangabutuh. Am riweuh. Mak itu kok hidup begini? Nah ini kadang-kadang sakinah itu dihancurkan oleh kita sendiri. Padahal kan sikap seperti tidak layak ada pada orang mukmin. Nah inilah tazkiyah. Begitu jalani saja apa adanya lah dengan kecerdasan. Ada ibu-ibu dari Cimahi datang ke rumah saya. Bari ceurik. Dasar aww-nya nih, sok ceurik wae. Ustaz, cenah atuh ibu teh meni aya wae masalah, cenah gitu. Saya senyum saja. Ari Ustaz kelas seuri, ngapan ibu ceurik? Nya kudu bareng inget tuh. Lain cenah meni aya wae masalah ibu teh. Nya pan ibu datang ke abdi jadi masalah ke abdi. Nah bisa hirup tanpa masalah, justru hidup itu masalah. Jangan lari dari masalah. Lari dari masalah itu nambah masalah. Hadapi dengan kecerdasan. Jadi sakinah itu ada di orang mukmin karena di orang mukmin ada kecerdasan untuk menempatkan masalah. Sangu, sayur, goreng peda, sambal. Wah, gitu we contohna mah kudahareun geura. Yol kaharti we kudahareun mah. Sangu dina boboko, sayur dina rantang, goreng peda dina piring, sambal dina coek, itu sakinah.
Walaupun beberapa macam tapi menempatkan pada tempatnya. Beres. Ketika salah menempatkan, sangu dina rantang, sayur dina boboko, ini dikusut Pak. Samal dina piring goreng pada dina coet dahareun eta kene, wadah eta kene cuma salah. Nah, itu sakinah itu, ada kecerdasan orang beriman. Jadi muariweuh lah. Isu keneh ning anger aya nu ngomong isu keneh teh meni pabalatak nu kotor di mana wae teu ngalarti pisan. Unggal isuk-isuk ning aya nu ngomong kitu teh. Urang mah aseri we. Ari bapak cenah kana kalaseri, alhamdulillah isu keneh geus haneuteun. Gitu atuh Pak. Kenapa? Karena gorijah perempuan begitu, ngomong. Kita kan harus paham, kan we antep. Malah mun teu ngomong-ngomong kudu curiga, nah mamah teu ngomong-ngomong. Itu kan gorijahna. Kunaon mamah jempe wae, berarti aya masalah teh. Kunaon mamah teu ngomong, sok ngomong. Ari pok teh jol minta duit we. Dasar matre. Nah itu kan gambar. Jadi kadang-kadang orang mukmin dihinggapi oleh penyakit kekufuran. Inilah ya. Ini kasihan Firaun itu. Kitu teh. Ari urang pun menganggap hebat sidik pi khawatireun hirup teh. Kenapa? Karena dibebani dengan rasa ini. Ar-ru'bu. Tindakannya menjadi togo. Idhab ila fir'auna innahu togo. Gitu. Togo dalam akidah, togo dalam ibadah, togo dalam muamalah. Kasihan. Kotor hidup ini mesti dibersihkan. Itulah inna bidzalika la ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada ibrah pelajaran bagi orang yang ada khosyah.